Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di Wahyu 15 ayat 4. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau sajalah yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenarannya segala penghakimanmu. Amin. Saudaraku yang terkasih, hal yang paling sederhana untuk memahami kitab Wahyu adalah mempergunakan cara pandang mereka yang menerima kitab ini. Bahwa sebenarnya hal yang begitu nyata untuk memahami keseluruhan dari kitab Wahyu, baik dalam simbol-simbol yang dinyatakan dalam kitab Wahyu ini, adalah suatu statement yang jelas bahwasanya mereka yang memenangkan pertandingan hidupnya lah yang akan menerima mahkota itu. Seandainya kita diperhadapkan dengan cara berpikir yang bersifat realistis, yang menerima kitab Wahyu adalah mereka-mereka yang mengalami penindasan. Mungkinkah ketika seseorang menderita, kita membuatkan sesuatu hal yang tidak dapat dimengerti, berubah hitung-hitungan yang membuat mereka semakin pusing? Atau ada orang yang mengalami bencana duka cita dalam diri mereka, kemudian seorang pengkhotbah datang mempergunakan bahasa Yunani, setengah menggunakan bahasa Ibrani, sebagian lagi, dan hanya sedikit kalimat menggunakan bahasa Indonesia. Apakah dia akan terhibur? Mereka tidak akan terhibur karena mereka tidak mengerti apa yang disampaikan, walaupun kesannya itu ingin menggugah perasaan dan semangat keberimanan, tetapi karena mereka tidak mengerti, akibatnya itu menjadi pesan yang tidak menghibur sama sekali. Tetapi kitab Wahyu itu adalah kitab yang dapat dimengerti, bahwasanya mereka-mereka yang menghadapi masalah dalam hidup ini karena keberimanan mereka kepada Kristus akan menerima mahkota mereka kala mereka memenangkan pertandingannya. Dan lihatlah, nats ini merupakan nyanyian mereka yang menang. Nyanyian yang berasal dari hamba Allah, yakni yang dinyanyikan oleh Musa, dan nyanyian anak domba. Dan ini adalah bunyi dari nyanyian itu. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Dari hal ini kita menyadari satu hal, bahwasanya Allah yang kita sembah itu adalah Allah untuk seluruh bangsa. Allah yang kita sembah itu adalah Allah seluruh manusia. Tetapi banyak orang tidak menyadari itu. Dan hal yang disampaikan dalam kitab Wahyu ini adalah mereka semua, seluruh bangsa akan memuliakan nama Tuhan. Mengapa demikian? Karena hanya Dia saja yang kudus. Hanya Dia saja. Seluruh yang disembah oleh orang-orang tertentu yang berasal dari perbuatan tangan mereka itu bukan Allah yang kudus. Allah yang kudus adalah Allah Tritunggal. Dan itulah yang dinyatakan dalam kitab Wahyu. Jika Allah dapat diciptakan oleh cara berpikir manusia, itu bukan Allah. Tetapi Allah, keberadaannya ada dan Dia ada, bukan karena diadakan. Dan di sanalah jelas sekali bahwasanya yang kita sembah adalah Allah yang bukan dijadikan, tetapi Allah yang sejatinya adalah Allah. Mari saudaraku yang terkasih, jadilah pribadi-pribadi yang memenangkan perjalanan hidup saudara. Dan ini adalah nyanyian itu. Mengapa saudara bernyanyi? Banyak orang bernyanyi karena ingin meluapkan perasaan emosional mereka. Mereka sedang berduka, tetapi kita harus memperbaharui sedikit bahwasanya menyanyi itu adalah bagian bagi mereka-mereka yang telah memenangkan hidupnya. Biarlah kita bernyanyi sebagai seorang pemenang, bukan sebagai seorang pecundang. Biarlah kita bernyanyi sebagai seorang pemenang, bukan seseorang yang frustrasi dan gagal dalam hidupnya.
Sebab inilah kenyataan yang Tuhan ingin singkapkan kepada saudara, bahwa Tuhan menyertai saudara dalam perjalanan hidup saudara, sehingga saudara mendapatkan kekuatan yang baru. Menanti-nantikan Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Dia berlari tidak menjadi lelah, dan dia berjalan, dia tidak menjadi pribadi-pribadi yang berkeluh kesah, sebab Allah menyertai saudara. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas tuntunan-Mu yang memberikan kami pengertian, yang membawa kami kepada pembaharuan iman. Engkau adalah Allah yang menghibur kami. Engkau yang menetapkan akan masa depan kami, masa depan yang lebih baik dari apa yang kami terima hari ini. Terpuji Engkau Tuhan, Engkau telah mempersiapkan itu semuanya. Dan mahkota itu akan Engkau berikan kepada para yang memenangkan perjalanan imannya. Dan biarlah kami Tuhan mendapatkan itu. Sertai kami, kekuatan kami hanya bersumber daripada Tuhan. Engkau adalah Allah yang kudus, yang disembah oleh seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Terpuji Engkau. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.